Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Lanjutan kita Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Khulafair Rasyidin. Halaman 56. Pelajaran ke-35. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Ad-darsul khamisu wa salasun waqa'atu Siffin. Bermula pelajaran yang ke-35 itu waqa'atu Siffin, perang Siffin ya, atau kejadian Siffin. Siffin nama tempat. Satu, ibtada'al qitalu min awwali safar sanata. Mulailah oleh peperangan antara Khalifah Sayyidina Ali, antara Khalifah Ali dan Gubernur Syam Muawiyah. Mulailah oleh peperangan dari awal bulan Safar pada tahun 37 bimuna wasyatin basitah, dengan peperangan-peperangan yang luas. Jadi terjadi peperangan di mana-mana. Atau peperangannya lama. Munawasyah kita artikan peperangan juga. Bimuna wasyatin basitah, dengan peperangan-peperangan yang meluas. Wafil yaumis samini minhu, dan pada hari yang ke-8 darinya bulan Safar, zahafal jaishan, bertemulah oleh dua pasukan. Ya, zahafa berdesak-desakan oleh dua pasukan. Fadhalal qitalu salah satu ayamin, dan senantiasalah peperangan. Senantiasalah peperangan itu salah satu ayamnya 3 hari. Jadi luar biasa perang zaman dulu sampai 3 hari. Fashila fiha jaisum Muawiyah, yang gagal dalamnya qital oleh pasukan Muawiyah. Artinya pasukan Muawiyah gagal, terkalahkan, walaupun belum bisa disebut kalah tapi gagal. Gagal menghadapi pasukan khalifah yang besar. Fa'asyara alaihi Amr bin al-As, maka mengisyarah kepadanya Muawiyah oleh Amr bin al-As. Jadi Amr bin al-As ini yang tadinya gubernur Mesir pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, kemudian dipecat oleh Khalifah Utsman kan. Ini Amr bin al-As ini dekat banget dengan Muawiyah. Pak Asyara maka mengisyarah kepadanya Muawiyah oleh Amr bin al-As. Apa isi isyarahnya? Biraf'il masahi, untuk mengangkat Al-Quran. Biraf'il masahi, untuk mengangkat beberapa Al-Quran ala rimahi, di atas tombak. Di tombak ditusuk Al-Quran diangkat. Isyaratan ila tahkimi kitabillah, untuk mengisyarahkan kepada menghukum kitab Allah. Artinya isyarah kepada perdamaian, kita kembali kepada hukum Allah Al-Quranul Karim. Karena begitu kan, dalam Al-Quran, bila terjadi perselisihan, farudduhu ilallah wa rasulih. Kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada kitab Allah dan hadis Nabi. Cuma masalahnya ini ketika kalah baru mau berdamai. Ini trik politik ini. Fa'adraka Aliun radhiyallahu anhu annaha khida'atun. Maka mengetahui oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa sungguhnya pengangkatan untuk tahkim atau mengangkat mazhab, maka mengetahui oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa sungguhnya pengangkatan Quran itu khida'atun, itu tipuan, licik. Artinya Amr bin al-As ini seorang yang sangat licik sekali, sahabat Nabi memang. Tapi kalau kita baca sejarah ya licik, licik tetap licik kan. Mengetahui oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa sungguhnya ya isyarah tadi ataunya pengangkatan mazhab, walaupun pakai dhamirah, itu satu tipuan liika fil qitali, untuk menghentikan peperangan, hanya trik saja. Nah, waftaraka jaishu ila ini, dan terbelahlah oleh pasukannya Sayyidina Ali kepada dua kelompok, jadi terpecah. Jadi artinya Sayyidina Ali ini khalifah nggak mau berdamai. Ngapain berdamai sama pemberontak katanya. Tapi karena secara zahir ada yang kita harus kembali kepada kitab Allah kan gitu. Nah, sementara beliau tahu ini tipuan saja. Maka terpecahlah oleh pasukan Sayyidina Ali kepada dua kelompok. Firqatin wa faqathu ala ra'yih. Bermula satu kelompok, atau yang mana dua kelompok kita baca. Satu kelompok muafakat, ya satu kelompok akannya khalifah di atas pendapatnya khalifah ala ra'yihi ini. Satu kelompok setuju nggak usah dihentikan perang, lanjut. Wa firqatin talabat minhul istijabata ila tahkimi kitabillah. Dan satu kelompok meminta, ya satu kelompok darinya khalifah akan menerima ajakan kepada menghukum kitab Allah. Satu kelompok lagi setuju kita harus menghukum, nggak boleh dilanjutkan perang. Inilah di antara lain nanti
Jadi Khawarij. Nah, mereka minta damai berarti kita harus berdamai. Fa'aza'ana li ra'yil fariqis tsani, maka tunduk ianya Sayyidina Ali kepada pendapat kelompok yang kedua. Mengikuti pendapat kelompok yang kedua. Kenapa? Likasratihim, karena banyaknya mereka. Masa itu nggak bisa dilawan. Masa yang terbanyak kadang harus diikuti. Maka tunduk ianya beliau bagi pendapat yang kedua, likasratihim, karena banyak mereka. Wa amara biwaqfil qital, dan memerintahkan ianya beliau dengan dihentikannya peperangan. Peperangan pun dihentikan. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Uzukur khulasata, sebutkan olehmu akan cerita tentang kejadian Siffin. Nah itu tadi. Dalam perang Siffin ini sahabat setia Nabi Ammar bin Yasir meninggal. Ammar bin Yasir yang mengawal Nabi di perang Tabuk itu meninggal dalam perang ini. Ada salah satu hadis Nabi, hadis sahih. Nabi menyatakan kepada Ammar ini, Ammar taktulukal fi'atul baghiyah. Wahai Ammar, engkau akan dibunuh oleh fi'atul baghiyah, kelompok aniaya, kelompok pemberontak. Tad'uhum ilal jannah yad'ukum ilan nar. Engkau mengajak mereka ke surga, mereka mengajakmu ke neraka, kata Nabi dalam hadis. Jadi ketika perang Siffin ini tambahan, begitu ketahuan Ammar meninggal, sementara Ammar itu berada di pihak Sayyidina Ali. Orang-orang pada heboh, "Hai, bagaimana itu? Ammar sudah meninggal, sementara Nabi menyatakan yang membunuh Ammar itu kelompok pemberontak. Berarti kita berada di pihak yang salah, mestinya kita mendukung khalifah yang sah." Ketika berita itu tersebar, ada berita itu yang menyampaikan kepada Muawiyah. Termasuk Ammar bin As menyampaikan berita kematian Ammar ke Muawiyah. Muawiyah menyatakan, bukan kita yang membunuh Ammar. Yang membunuh Ammar yang mengirimnya. Yang mengirimnya ke medan perang. Siapa yang mengirimnya ke medan perang? Ali. Berarti Ali yang membunuh Ammar. Ya, itu kelicikan ya. Kelicikan. Liciknya. Kata para ulama, kalau kita menyatakan siapa yang mengirimnya itu yang membunuh, berarti itu menuduh Nabi. Berarti yang membunuh Hamzah, yang membunuh Ja'far itu Nabi. Karena Nabi lah yang mengirim mereka ke medan perang. Nah, ini panjang ceritanya kalau kita tahkek nanti di kitab-kitab yang di atas ini. Limadza asyara Amr bin al-As biraf'il masahif ala rimah. Kenapa mengisyarahkan oleh Amr bin al-As dengan mengangkat Quran, mashaf-mashaf di atas tombak untuk perdamaian? Kaifa asbahat halatu jaisi Ali? Bagaimana jadilah oleh kondisi pasukan Ali sesudah pengangkatan mashaf, mereka terbelah menjadi dua kelompok. Ad-darsu sadisu wasalasun. Bermula pelajaran yang ke-36 itu hadisatut tahkim. Ini kejadian tahkim tadi. Kembali kepada Al-Quran. Ikhtaro ahlu Syam Amr bin al-As. Memilih oleh penduduk Syam, pengikut Muawiyah tadi. Memilih oleh penduduk Syam akan Amr bin al-As. Wakhtaro ahlul Iraq Aba Musa al-Ash'ariyah. Memilih oleh penduduk Irak akan Aba Musa al-Ash'ari. Liyahkuma, supaya menghukum oleh keduanya baina Aliin wa Muawiyah, antara Ali dan Muawiyah. Artinya dari kelompok Muawiyah ada utusan Amr bin al-As, Ahlul Irak pengikut Sayyidina Ali mengirim Abu Musa al-Ash'ari supaya mereka memutuskan. Wajtama'al hakamani, dan bertemulah oleh dua hakim tadi, Abu Musa dan Amr bin al-As, Bidaumatil Jandal. Bidaumatil Jandal. Daumati di Daumatil Jandal, nama tempat. Fi Ramadhana, pada bulan Ramadan tahun 37 daripada Hijriah. Wa ba'da mufawadatin jarat bainahuma, dan sesudah diskusi, wa ba'da mufawadatin, dan sesudah perundingan yang terjadi ianya perundingan bainahuma antara Abu Musa dan Amr bin As, ittafaka, sepakatlah keduanya, ala khal'i Ali, sepakatlah keduanya kepada pencopotan Ali dan kepada pencopotan Muawiyah, wa ja'lil amri syura, dan kepada menjadikan urusan kekhalifahan akan sebagai hal yang dimusyawarahkan. Jadi ketika Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As ini berdiskusi, mereka memutuskan, pertama, engkau, karena Muawiyah mengaku sebagai khalifah juga. Pertama, pecat dulu Muawiyah, saya memecat Khalifah Ali. Kita pecat, kemudian kaum muslimin
udah tidak memiliki khalifah, kemudian urusan kita serahkan kepada kaum muslimin, terserah mereka siapa yang akan mereka pilih sebagai khalifah. Nah itu butirnya. Ba'da mufawadatin, sesudah perundingan jarak yang terjadi ianya perundingan antara keduanya. Perundingan antara keduanya, Abu Musa dan Amr bin As, sepakatlah keduanya kepada mencopot Ali dan Muawiyah, wajah Ali, dan kepada menjadikan urusan sebagai musyawarah, agar dimusyawarahkan kembali. Fataqaddama Abu Musa al-Ash'ariyya, fataqaddama Abu Musa al-Ash'ariyyu, naik kepada Abu, maka mendahuluilah oleh Abu Musa al-Ash'ari wa a'lana mattafaqa alaihi wa a'lana, dan memproklamirkan, mendahirkan ianya Abu Musa akan apa yang sepakatlah keduanya Abu Musa dan Amr bin As alaihi di atasnya. Dan mendahirkan oleh Abu Musa akan ma yang sepakatlah keduanya di atasnya. Jadi Abu Musa al-Asy'ari yang pidato duluan, kaum muslimin semuanya, ya kan? Karena terjadi perselisihan yang panjang nggak kelar-kelar, hari ini saya memecat Khalifah Ali, menurunkannya jadi hak Khalifah. Nah, nanti urusan akan diserahkan kepada kaum muslimin, di mana Abu Musa al-Asy'ari ini menduga nanti Amr bin As juga akan ceramah dengan ceramah yang sama, memecat Muawiyah, dan urusan diserahkan kepada kaum muslimin. Ternyata Amr bin As ini licik. Dia menyatakan ketika giliran Amr bin As ceramah, kaum muslimin semuanya, Anda sudah melihat bahwa Khalifah Ali sudah diturunkan. Berarti sekarang khalifah yang sah adalah Muawiyah. Nah, tambah kacau kan? Nah, itulah politik. Nah, ini makanya Abu Musa al-Asy'ari ini, oh nanti. Amma Amr bin As fa innahu laja'a ilal hilah. Adapun mula Amr bin As, maka sesungguhnya Amr bin As itu laja'a. Datang ia, laja'a berlindung ia kepada hilah, kepada mencari celah. Nah, bagaimana cara mengerti laja'a? Adapun mula Amr bin As, maka sesungguhnya Amr bin As itu berlindung ia kepada hilah, pada cara pakai trik dia, pakai trik. Apa triknya? Haitsu khala'a aliyan wa sabbata Muawiyah. Sekira-kira uh, memecat ia akan Ali, khala'a mencopot, mencopot ia akan Ali dari kekhalifahannya, wasabata, dan menetapkan ia akan Muawiyah. Ketika Amr bin As ini ceramah, justru Amr bin As menyatakan, lihatlah saudara semuanya, Ali sudah dipecat. Sekarang berarti khalifah yang sah dalam Muawiyah. Tambah kacau kan? Nggak menghasilkan apa-apa. Ini tambah terjadi perang. Farja'a Syamiyuna ila Muawiyah, maka kembalilah oleh orang-orang Syam semua ila Muawiyah, kepada Muawiyah, wa bay'uhu bil khilafah, dan membai'ah oleh mereka akannya Muawiyah dengan kekhalifahan. Akhirnya penduduk Syam semuanya mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Wattasa'at syikkatul khilaf, dan meluaslah oleh, dan tambah luaslah wattasa'at, dan meluaslah oleh syikkah, oleh sisi perselisihan, tambah berselisih kaum muslimin ketika itu, dan meluaslah oleh sisi perselisihan baina Aliin wa Muawiyah, antara Ali sebagai khalifah yang sah di awal dan antara Muawiyah. Wa akhadha kullun minhuma, wa akhadha, dan mulailah oleh tiap-tiap dari keduanya, Ali dan Muawiyah, yu'iddul uhbata, mempersiapkan ianya tiap-tiap uhbata akan bekal, lil liqa'il akhari, bagi pertemuan yang lain, fi ma'rakatin fasilatin, pada pertempuran yang akan menyelesaikan urusan. Fasilah yang memutuskan. Mulailah oleh tiap-tiap yang satu dari keduanya. Baik Khalifah Ali, Muawiyah, semuanya mulai mempersiapkan bekal perang kembali. Liqa'il akhari, untuk pertemuan yang lain, perang selanjutnya, fi ma'rakatin fasilah, dalam perang yang akan bisa menyelesaikan urusan. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Manilladzi ikhtarahu kullun minal fariqaini litahkimi. Bermula siapakah itu alladzi yang telah memilih akannya alladzi oleh tiap-tiap dari dua kelompok untuk tahkim. Nah, kelompok Khalifah Ali mengirim utusan Abu Musa al-Asy'ari, kelompok Muawiyah mengirim Amr bin al-As. Aina jitama'al hakaman, di manakah bertemunya dua hakim itu? Di Daumatul Jandal. Ala ayyi syai'in ittafaqa, di atas apakah sepakat keduanya? Keduanya awalnya bersepakat untuk memecat dua-duanya, kemudian serahkan urusan kepada kaum muslimin. Tapi salah satunya Amr bin As sebagai penceramah yang ulung melakukan kelicikan. Madza fa'ala kullun minha. Nah, bermula apakah itu yang telah diperbuat oleh kullun minhuma, ya?
Bermula apakah itu yang telah dilakukan oleh tiap-tiap dari keduanya dua hakim? Ba'da dzalik, sesudah demikian. Cerita tadi di atas, Abu Musa memecat Sayyidina Ali, memecat Muawiyah. Sementara Amr bin As memecat Sayyidina Ali, menetapkan Muawiyah sebagai khalifah. Madza hadasa ba'da dzalik? Bermula apakah itu yang terjadi? Iya, sesudah demikian. Terjadi peperangan lagi. Nah, gawat cerita. Ad-darsus sabi'u wassalasun. Bermula pelajaran yang ke-37 itu al-khawariju. Itu khawarij, bahwa Ka'atun Nahrawan dan kejadian Nahrawan. Ini perang Nahrawan juga, perang Khalifah Ali melawan Muawiyah. Al-khawariju kismun min jaisi Aliyin radhiyallahu anhu. Bermula khawarij itu satu kelompok dari pasukan Ali radhiyallahu anhu. Kharaju alaihi, yang keluarlah mereka di atasnya Ali. Maksud keluarlah mereka di atasnya Ali, keluar tidak mau tunduk kepada Khalifah Ali. Yang keluar mereka di atasnya Ali yang indama qabilat tahkim, ketika menerima ianya Khalifah Ali akan tahkim. Jadi Khawarij ini berarti ada kelompok ketiga. Jadi pasukan Sayyidina Ali di atas kan terbagi dua. Sebenarnya terbagi tiga. Ada yang pro pendapat Khalifah, lanjut perang. Ada yang pro kepada tahkim, kita berhukum aja kepada Al-Quran. Ada yang satu lagi nggak mau. Ya, nggak mau menerima tahkim. Nggak mau menerima tahkim. Benar. Nggak mau menerima tahkim harus lanjut perang. Karena Sayyidina Ali melanjutkan. Nggak mau menerima tahkim harus lanjut perang. Karena Sayyidina Ali atau Khalifah Ali menerima tahkim, ini dia mengundurkan diri. Jadi kelompok Khawarij ini memusuhi semuanya. Dia memusuhi Khalifah Ali, memusuhi Muawiyah, semua jadi musuh. Ya. Bermula Khawarij itu satu kelompok dari pasukan Ali radhiyallahu anhu yang keluar mereka di atasnya Ali ketika menerima ianya Sayyidina Ali akan tahkim. Ma'annahum bersama bahwa sungguhnya mereka itu awaluman, awal orang yang mengisyarah oleh mereka itu dengannya tahkim alaihi kepadanya Sayyidina Ali. Ini saya juga nggak paham. Berarti ada dua kelompok. Pertama mengisyarahkan kita berhukum aja, yang satu lagi anti. Kemudian karena banyak yang menganjurkan tahkim, Sayyidina Ali tunduk, oke, tahkim, hentikan peperangan. Tapi mereka ini di kemudian hari malah mengundurkan diri. Berarti tetap dua kelompok. Nah, ini agak kurang jelas. Ya. Berarti ada pengikut-pengikut yang tadinya menganjurkan untuk tahkim, kemudian mereka meninggalkan. Nggak mau. Dua, ijtama'al khawariju fin Nahrawan. Bertemulah oleh khawarij di Nahrawan. Wakana adaduhum isnai asyara alfan. Dan adalah jumlah mereka itu 12.000. Lumayan banyak kan, 12.000 orang. Nanti sebahagiannya terjadi dialog, diskusi dengan Ibnu Abbas. Mereka ada yang sadar dan taubat. Wasyara'um, dan mensyariatkan oleh mereka. Ya'ishuna fi tilkal jihati fasadan. Dan hidup mereka dalam demikian jihad, jihad, jihad arah. Apa nih? Wasyara'u, dan mensyariatkan oleh mereka akan fasadan, kerusakan. Fasadan kita jadikan maf'ul syara'u. Dan mensyariatkan oleh mereka akan kerusakan. Hal kata mereka itu yang hidup. Ya'ishun, yang hidup mereka fitil kal jihad dalam demikian-demikian arah. Atau arah sisi politik ya. Jadi politik mereka berarti menolak Khalifah Ali, menolak Muawiyah, mereka menyebarkan kerusakan. Fayaktulunal atfal. Maka mereka membunuh akan anak-anak, wanisa'a, dan akan para wanita. Fajahaza Aliyun jaishahu. Ini kacau kita ini barisnya. Fajahaza Aliyun jaishahu. Maka mempersiapkan oleh Khalifah Ali jaishahu akan pasukannya. Wazahafa bihi alaihim, dan menyerang ia, mendesak ia bihi dengannya pasukan alaihim kepada mereka Khawarij. Fajahaza, maka menyiapkan oleh Khalifah Ali jaishahu akan pasukannya. Wazahafa, dan mendesak ia atau menyerang ia, ianya Khalifah Ali dengannya jais, dengannya pasukan alaihim kepada mereka Khawarij. Wanasahahum, dan memberi nasihat ia akan mereka. Falam yakbalu, maka mereka tidak menerima nasihat. Fanashibal qitalu bainal jaisyaini, maka terjadilah, maka berkecamuklah oleh peperangan antara dua pasukan. Wantaha biqatli mu'tamil khawarij, dan berakhir ianya peperangan dengan terbunuh kebanyakan khawarij. Wa firaril akharin, dan dengan lari sebagian yang lain. Ada yang lari, ada yang terbunuh. Manhumul khawarij, siapakah itu khawarij? Khawarij itu yaitu kelompok yang anti Khalifah Ali. Sesudah dahulunya mereka mengisyarahkan untuk tahkim.
Tapi begitu tahkim diterima, nah, kemudian terbukti bahwa itu hanya khid'ah saja, mereka menolak Khalifah Ali. Nggak mau tunduk kepada Khalifah Ali. Mereka juga nggak mau tunduk kepada Muawiyah. Uzkur ma ta'rifu an waqatin Nahrawan. Sebutkan olehmu akan apa yang engkau ketahui akannya tentang kejadian Nahrawan. Nah, itulah Khalifah Ali melawan pasukan Khawarij. Kam kana adadul Khawarij. Berapakah adalah jumlah Khawarij? 12.000 orang. Bimadza intahat hadhil waq'ah. Dengan apakah berakhir ini peperangan? Dengan kalahnya Khawarij. Ad-darsus saminu wassalasun. Bermula pelajaran yang ke-38 itu istila'u Muawiyah. Menguasai oleh Muawiyah. Muawiyah fa'il istilah, fa'il masdar. Bermula pelajaran yang ke-38 itu istila'u Muawiyah. Menguasai oleh Muawiyah ala mu'dhamil wilayah di atas sebahagian besar wilayah, daerah-daerah. Yang banyak daerah-daerah itu kemudian tunduk kepada Muawiyah. Karena semua memperluas wilayah untuk menguatkan. Ba'da antaha Aliun radhiyallahu anhu minal khawarij. Ba'da antaha. Sesudah bahwa selesailah oleh Khalifah Ali radhiyallahu anhu dari khawarij. Amara Jaisyahu memerintahkan ianya beliau akan pasukannya. Bizahfi untuk mendesak kepada Muawiyah. Beliau memerintahkan agar Muawiyah yang diserang sekarang. Fatalabu minhu ta'jilal qital. Maka meminta oleh mereka. Oleh mereka pasukan Muawiyah. Fatalabu minhu maka memerintah. Pasukannya. Sesudah selesailah oleh Khalifah Ali radhiyallahu anhu dari Khawarij, amara memerintahkan ianya beliau akan pasukannya untuk mendesak kepada Muawiyah fatalabu. Maka meminta oleh mereka pasukan darinya Khalifah Ali. Ya, jadi pasukan beliau yang meminta ini pasukan ada yang malas perang ini. Maka meminta oleh mereka darinya Khalifah Ali ta'jilal qital akan menunda peperangan ilal amil muqbil kepada tahun depan. Jangan sekarang perang, nanti aja tahun depan. Kenapa liyasta'iddu supaya mereka bersiap-siap dulu. Faraja'a bihim, maka kembali ianya Khalifah Ali dengan mereka ilal Kufati ke Kufah mukrahan dalam keadaan terpaksa. Jadi bagaimana beliau bisa berperang sendiri? Sedangkan pengikut beliau banyak yang bandel nggak mau ikut perang. Katanya nanti aja tahun depan perang, siap-siap dulu. Amma Muawiyah tu fa innahu walla Amr bin al-As. Adapun bermula Muawiyah, maka sesungguhnya Muawiyah itu mengangkat ia akan Amr bin al-As ala Misra di atas Mesir. Muawiyah mengangkat Amr bin As sebagai gubernur Mesir. Artinya diberikan jabatan. Wilayah Mesir yang dulunya Amr bin As pernah menjadi gubernur di sana, kemudian dipecat oleh Khalifah Utsman, sekarang diangkat kembali jadi gubernur. Gubernur Muawiyah kan dapat jabatan. Adapun bermula Muawiyah, maka sesungguhnya Muawiyah itu mengangkat ia Amr bin As kepada Mesir. Pasara ilaiha, maka berjalan ianya Amr bin As ke Mesir. Wastaula dan menguasai ia alaiha di atasnya Mesir. Jadilah Amr bin As gubernur Mesir. Wajah hadal juyusya alal Hijaz dan mempersiapkan ianya Amr bin As akan pasukan-pasukan di atas Hijaz wal Yamani di atas Yaman. Fastaulan alaiha maka menguasai ia di atasnya Hijaz dan Yaman. Udah jadi gubernur, udah punya kekuatan, akhirnya menyerang Hijaz dan Yaman. Akhirnya Hijaz dan Yaman jadi di bawah kekuasaan Amr bin As. Tambah kuat kan? Walam yabqa li Ali radhiyallahu anhu illa al-Iraq dan tidak tersisa bagi Khalifah Ali radhiyallahu anhu illa al-Iraq kecuali Irak. Wa Faris dan Faris, Persia. Jadi yang tersisa yang tunduk di bawah khalifah yang sah cuma Irak dan Persia. Wa kulluha narun tattaribu dan bermula tiap-tiapnya wilayah narun tattaribu itu api yang bergoncang ya. Tidak tersisa bagi Khalifah Ali radhiyallahu anhu kecuali Irak dan Faris. Wa kulluha dan bermula tiap-tiapnya wilayah berarti ya. Atau tiap-tiap Irak apa enggak cocok. Dan bermula tiap-tiapnya Irak dan Faris itu api yang bergoncang ia bila khilafi wal fitan dengan perselisihan dan fitnah-fitnah. Suasana jadi kacau balau. As'ilatun pertanyaan-pertanyaan madza fa'ala Aliun bermula apakah itu yang telah dilakukan oleh Khalifah Ali radhiyallahu anhu ba'da qitalil khawarij sesudah memerangi khawarij. Beliau mempersiapkan pasukan pengen memerangi Muawiyah. Madza fa'ala Muawiyah itu bermula apakah itu yang telah dilakukan oleh Muawiyah dalam ini masa? Muawiyah mengangkat Amr bin Al-As jadi gubernur Mesir. Madza baqiya li Aliin bermula apakah itu yang tersisa ia bagi Khalifah Ali?
ba'da istilai Muawiyah, sesudah menguasai oleh Muawiyah ala mu'dhamil wilayah, di atas sebagian besar wilayah daerah-daerah. Nah, yang tersisa bagi Khalifah Ali cuma Irak dan Persia. Ad-Dartut Tasi'u wa Salasun. Bermula pelajaran yang ke-39 itu Maqtalu Ali radhiyallahu anhu. Terbunuhnya Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Ittafaka salah satu minal khawarij. Sepakatlah oleh 3 orang dari khawarij ala qatli Ali radhiyallahu anhu, kepada membunuh Ali radhiyallahu anhu dan membunuh Muawiyah dan membunuh Amr bin Al-As. Nah, jadi karena inilah perang, jadi Muawiyah ini termasuk orang yang diperselisihkan. Ada yang membaca radhiyallahu, ada yang tidak. Nah, termasuk yang saya baca ya, saya Siddiq Al-Ghumari nggak mau membaca radhiyallahu karena itu termasuk orang yang diperselisihkan. Nah, memang sahabat Nabi, tapi sahabat Nabi ada yang munafik juga. Nah, karena kesalahannya banyak, nggak tunduk pada khalifah yang sah, ya kan? Tapi kita nggak tahu lah, itu harus take lagi. Sepakatlah oleh 3 orang dari Khawarij kepada membunuh Ali radhiyallahu an. Ini beliau juga menulis kepada membunuh Ali radhiyallahu an dan kepada membunuh Muawiyah. Ini lompat kita ya. Wa am Arabnil Atan, kepada membunuh Amr bin As. Ala ayaktula kullu wahidin minhum wahidan minasalasa, kepada bahwa membunuh oleh tiap-tiap satu dari mereka akan seorang dari 3. Jadi Khawarij menyiapkan 3 orang. 3 orang itu diperintahkan untuk membunuh Khalifah Ali, membunuh Muawiyah, membunuh Amr bin As. Nanti yang berhasil cuma 1 orang, yaitu yang membunuh Ali. Yang lain gagal. Kita baca ini. 1. Sepakatlah oleh 3 orang dari Khawarij. Siapa saja? Al-Khawariju salah satu. Bermula Khawarij yang 3 itu. Bermula mereka itu Abdurrahman ibnu Muljam. Yang pertama Abdurrahman ibnu Muljam, qatilu aliin, pembunuh Ali radhiyallahu anhu. Yang kedua Al-Bidhku bin Abdullah At-Tamimi. Yang kedua yaitu Bizik bin Abdullah At-Tamimi, zahaba ila Syam, pergi ia ke Syam, liyaqtula Muawiyah, supaya membunuh ia Muawiyah. Pengen membunuh Muawiyah. Wan tadharahu fi salati subhi, dan menunggu ia akannya Muawiyah di salat subuh. Fadharabahu bisayf, maka memukul ia akannya Muawiyah dengan pedang. Fawaqa'a fi ilyati, maka jatuh ianya pedang dalam pantatnya Muawiyah. Ilyatih ini daging pantat ya, kena pantat, nggak kena leher. Walam yumithu, dan tidak mematikan ia akannya Muawiyah. Fa'amara bihi Muawiyah faqutila, maka memerintahkan dengan dia oleh Muawiyah, maka dibunuh akan dia. Artinya Bizik ini ditangkap kemudian dibunuh. Yang ketiga Amr bin Bakar. Amar bin Bakar, zahaba ila Misra, pergi ia ke Mesir, liyaqtula Amr bin al-As, supaya membunuh ia akan Umar bin As. Walakinnahu lam yakhruj zalikal yawma li salati subhi. Tetapinya Amr bin al-As tidak keluar ia zalikal yaum, tidak keluar ia pada demikian hari untuk salat subuh. Kebetulan Amr bin al-As ini nggak pergi salat subuh hari itu. Fakana yusalli bin nas Kharijatu bin Hubaib. Maka adalah ianya hal dan sya'an itu, yusalli bin nas, salatlah dengan manusia oleh Kharijah ibnu Hubaib. Jadi yang memimpin salat di Mesir ketika itu yaitu Kharijah bin Hubaib. Fadarabahul Kharijiyu, maka memukul akannya oleh Kharijiyu. Jadi Kharijiyu maksudnya Khawarij tadi, Amr bin Bakar. Maka membunuh akannya Kharijah, maka membunuh akannya Kharijah ibnu Hubaib oleh Khariji, oleh seorang Khawarij. Faqatalahu, maka mematikan ia akannya Kharijah, dhannan, hal keadaan ia yang mengira ia, minhu, darinya, darinya yang dipukul, Amra, akan Umar. Dia mengira ini Umar yang dipukul karena jadi imam salat. Fakhabadannuhu, maka salahlah oleh dannya Khariji ini, wakutila, dan dibunuh akan dia. Begitu dia membunuh, ternyata yang terbunuh bukan Amr bin As, dia ditangkap, dia pun dibunuh. Nah, jadi Amr bin Bakar ini pun terbunuh. Kemudian satu lagi, mana satu lagi? Oh, enggak ada lagi. Jadi Ibnu Muljam ini berhasil membunuh Khalifah Ali. Mana lanjutannya? Falam yanja ahadun minhum, maka tidak selamatlah oleh seorang pun dari mereka 3 orang Khawarij tadi, illa Abdurrahman. Falam yanjah, maka tidak sukseslah, tidak berhasillah oleh seorang pun dari 3 orang itu, illa Abdurrahman
Ibnu Muljam, kecuali Abdurrahman Ibnu Muljam. Cuma Abdurrahman Ibnu Muljam yang terkutuk ini yang berhasil membunuh Khalifah Ali. Fa innahu dhahaba ilal Kufah, maka sesungguhnya Abdurrahman Ibnu Muljam pergi ia ke Kufah khifyatan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Wa daraba Aliyan fi jabhatih, dan memukul ia akan Khalifah Ali dalam di dahinya Sayyidina Ali bisaifin masmumen, dengan pedang yang beracun, bahwa kharijun, dan dianya Sayyidina Ali itu yang keluar li salat subuh, untuk salat subuh. 17 Ramadan kejadiannya, ketika beliau mau keluar salat subuh, beliau dipukul di dahinya dengan pedang beracun. Watufiya radhiyallahu anhu, maka diwafatkan akan Ali radhiyallahu anhu ba'da yaumaini, sesudah 2 hari. Wadzalika sanatan, bermula demikian itu terjadi pada tahun 40 dari Hijriah. Wa umruhu, dan bermula umurnya Khalifah Ali itu 63 tahun. Wa muddatu khilafatihi, dan bermula masa khalifahan beliau itu arba'u sanawatin, 4 tahun. Wa tis'atu asyhurin, dan 9 bulan. Wa dufina bil Kufah, dikuburkan akan beliau di Kufah. Nah, inilah. Nah, pertanyaan, ala ayyi syai'in ittafaqal khawarij. Di atas apakah sepakatlah oleh khawarij yang tiga? Ala ayyi syai'in, di atas apakah sepakat oleh khawarij yang tiga? Mereka bersepakat untuk membunuh 3 orang. Khalifah Ali, Amr bin Al-As, dan Muawiyah. Manil ladzi najaha fi muhimmati. Bermula siapakah itu orang yang sukses ya dalam tugasnya? Ibnu Muljam. Kaifa istata'a tanfidza muhimmati. Bagaimana mampu ia akan melaksanakan tugasnya, ya dia pergi sembunyi-sembunyi ke Kufah. Mata tufi Aliun, kapan telah diwafatkan akan Ali radhiyallahu anhu? Di waktu sholat subuh di 17 Ramadan. Tahun 30 berapa tadi? Lupa lagi. Tahun 40 Hijriah. Kam kana umruhu yauma wafati. Berapakah adalah umurnya Khalifah Ali pada hari wafat beliau? 63 tahun. Kamu datu khilafatih. Berapa lama itu masa kekhalifahan beliau? Beliau menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Wallahu a'lam bisawil marji wal ma'af. Ini sekali lagi insyaallah khataman. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.